Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah, khatib berwasiat untuk pribadi dan segenap jamaah. Mari kita berusaha dan berupaya terus meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Karena hanya takwa inilah yang kelak akan menjadi teman kita di alam kubur. Hanya takwa inilah yang kelak akan menempatkan kita pada posisi termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita hari ini diantaranya kita melaksanakan panggilan ibadah Jumat tercatat menjadi amalan takwa yang berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, saat ini kita berada di pertengahan bulan Zulqa'dah dan sebentar lagi akan memasuki bulan terakhir kalender Hijriah, yaitu bulan Zulhijjah. Zulhijjah sebagai bulan terakhir dalam kalender Hijriah seakan juga menjadi simbol puncak pengabdian manusia kepada Tuhannya. Karena di bulan Zulhijjah nanti ada dua ibadah yang besar, ada dua ibadah yang agung nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang pertama adalah ibadah haji dan ibadah yang kedua adalah ibadah kurban. Ibadah haji mempunyai ciri khusus dibanding ibadah yang lain. Ciri khususnya adalah pelaksanaan waktu dan tempat. Ibadah haji hanya bisa dilakukan waktunya di bulan Zulhijjah. Ibadah haji hanya bisa dilakukan tempatnya hanya di kota suci Mekah. Ibadah haji juga merupakan simbol ketaatan terhadap perintah Allah yang menjadi puncak pengabdian seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban bagi manusia terhadap Allah, bagi mereka yang diberikan keluasan dan kemampuan untuk melakukan perjalanannya. Ini ibadah yang pertama, ibadah agungan besar nilainya yang ada di bulan Zulhijjah nanti. Dan ibadah yang kedua adalah ibadah kurban. Bila kita ingin menapaki sejarah ibadah kurban, maka salah satu referensi dalam Al-Quran yang dapat kita ambil terdapat pada surat Al-Ma'idah ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waslu 'alaihim naba ibnai Adam bil haqq idh qaraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannak qala innaha yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ayat ini bercerita dulu di zaman Nabi Adam. Beliau punya putra masyhur namanya Qabil dan Habil. Ada perseteruan di antara mereka ketika saatnya mereka akan dinikahkan.
Karena saat itu belum ada keluarga lain, maka Allah berlakukan nikah sila. Saat itu Qabil lahir dengan seorang perempuan namanya Ikrimah. Sedangkan Habil lahir berbarengan dengan saudara kembarnya namanya Labuda. Ketika mereka akan menikah, Allah kasih syaratnya bisa menikah tapi disilangkan. Qabil dengan Labuda, Habil dengan Ikrimah. Ternyata Qabil tidak menerima. Maka oleh Allah diuji. Untuk memecahkan permasalahan tersebut Allah uji. Siapa di antara kalian yang benar-benar ingin berkurban di hadapan Allah? Qabil seorang petani, Habil seorang peternak. Maka ketika diminta oleh Allah untuk berkurban, Qabil sebagai seorang petani dia kumpulkan hasil taniannya. Cuma sayangnya yang dia kumpulkan untuk dikurbankan adalah hasil pertanian yang paling buruk. Sementara Habil seorang peternak, dia cari kambingnya, dombanya yang paling bagus. Saatnya penerimaan itu tiba, maka ternyata yang diambil oleh Allah, diangkat ke langit adalah kurbannya Habil berupa seekor domba yang besar. Maka di sini bisa kita lihat bahwa perjalanan kurban sudah ada dari sejak dahulu kala. Maka pantas oleh Allah dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 34, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum minal bahimah. Kata Allah, setiap umat itu punya syariat pengorbanan, punya syariat untuk penyembelihan yang mereka kurbankan dari binatang ternak yang mereka miliki. Dan tujuannya, hikmahnya adalah agar mereka selalu mengingat nama Allah terhadap rizki yang Allah berikan kepadanya. Kemudian, menapaki sejarah ibadah kurban yang kedua. Ini bisa kita lihat dalam surat As-Saffat ayat 102. Kalau yang pertama zaman Nabi Adam, maka yang paling masyhur kita lihat adalah kisah penyembelihan agung Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi salam. Di sana oleh Allah diabadikan. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ada dialog antara seorang bapak dengan seorang anak. Nabi Ibrahim berkata kepada putranya Ismail, "Wahai anakku, wahai ananda, tadi malam ayah bermimpi menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" Maka Ismail yang solih, Ismail yang baik mengatakan, "Kerjakan wahai ayahanda, bila ini memang perintah Allah, insya Allah aku akan termasuk orang-orang yang bersobat." Maka dari sini bisa kita lihat menapaki sejarah ibadah kurban. Pada akhirnya bagian dari puncak tertinggi pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya, yang pada akhirnya di situ akan terlihat nilai-nilai ketaatan, nilai-nilai kepatuhan yang Allah berikan kepada kita. Maka bisa kita lihat dari sejarah ibadah kurban ini, ada hikmah yang pertama yang kita ambil. Yang pertama tidak lain adalah hikmahnya untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab potensi apapun yang Allah berikan kepada kita, entah potensi yang ada pada diri kita, kesehatan dan lain sebagainya, ataupun potensi-potensi kenikmatan di luar kita sebagai faktor penunjang, di antaranya harta, hewan ternak dan lain sebagainya, itu tidak lepas dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu sudah muncul di benak kita, maka datang perintah Allah, fasholli li rabbika wanhar, dirikan sholat dan berkurbanlah. Maka inilah yang menjadi panggilan jiwa kita yang paling dalam. Yang kedua, hikmah dari ibadah kurban tidak lain, Allah ingin memilih di antara kita siapa
di antara kita yang memiliki nilai takwa. Karena sesungguhnya kurban itu hanya simbol. Kurban hanya bentuk cara Allah ingin menguji kita. Bagaimana kita menyediakan apa yang kita cintai untuk diserahkan, untuk dikurbankan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha." Yang kalian sembelih adalah kambing, yang kalian sembelih adalah sapi, tapi tidak akan sampai daging dan darahnya kepada Allah. Walakin yanaluhut taqwa minkum. Tapi yang akan terangkat, yang akan tercatat di sisi Allah adalah nilai ketakwaan kita. Mudah-mudahan Dzulhijjah besok Allah kasih kita kekuatan semampu sedaya upaya rezeki yang kita miliki untuk mampu menunjukkan puncak pengabdian kita, diantaranya melalui ibadah kurban yang ternyata kaitannya dimensinya adalah kesolihan kita secara ritual, juga kesolihan kita secara sosial. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.